Salam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini kita masuk pada satu pujian, judulnya Kau Raja. Tuhan Yesus, kami mendoakan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan maupun masih di dalam rumah mereka masing-masing, Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang lemah, Tuhan, kuatan, yang sakit, Tuhan, sembuhkan. Tuhan Yesus, Engkau kami tinggikan, kami muliakan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tuhan
Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar sabda firman kebenaran yang berasal daripada Tuhan yang doakan hamba Tuhan. Berikan hati dan pikiran kami supaya mendengar dan mengerti apa yang dijelaskan oleh hamba Tuhan kami, Tuhan Bapak Toto. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Kita masuk pada lagu sorak-sorai. Segala puji syukur. Bagaikan bencana siap dibentuk, ketika hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu dibarui selalu. Jadikan Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan
sepanjang hidup kami ya Bapa, kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan. Seberapa yang ada pada hari ini kami percaya Tuhan boleh diberkati. Kami boleh merasakan kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berserah semuanya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, untuk senantiasa kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh memahami firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur semuanya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk boleh berkata-kata, menyampaikan berkat firman Tuhan di tempat ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sembunyikan dalam salib-Mu ya Tuhan, biarlah Kau yang ditinggikan dan kami semakin direndahkan ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya buka masker ya. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa. Saya hari ini dikasih kepercayaan oleh hambanya Bapak Pendeta Paran untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Ya, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya ada kesaksian dikit. Pagi saya sudah siap membawakan gereja. Ya, itu masih ada pertolongan Tuhan. Saya keluar, rumah saya kan agak miring dikit. Ternyata saya kepleset. Saya lagi mau benerin ini, apa namanya, ada sapu. Pikirku, aku mau buka pintu melalui gitu. Saya mau ambil sapu, ternyata saya pakai sepatu licin. Jatuh saya sudah. Jatuh. Yang saya ingat adalah hari ini saya pelayanan. Dan saya udah kulit-kulit dan diri saya sungguh-sungguh sudah pelayanan. Puji Tuhan. Saya jatuh, muka saya jatuhnya miring begini, jadi dada saya kena dikit, mulut saya yang kena, jadi agak muka dikit nih baru kena, dan kejadiannya jadi agak syarial dari darah dikit. Tapi bukan dari kelemahan, seperti ini adalah satu sukacita yang besar. Ini adalah satu hal yang harus kita pikirkan. Pelayanan tetap pelayanan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita tetap melayani Tuhan. Sampai akhir kita berjuang, kita melayani Tuhan. Itulah yang menjadi harapan dari setiap kita, kehidupan kita masing-masing. Mari sahabat-sahabat kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini teman istri saya, istri yang tercinta. Kemarin waktu saya pelayanan di sini, Pak Basi Waduhu, karena istri saya, Pak Basi ada di Nias, saya ke sini ya. Mari sahabat kasih dalam Tuhan, kita akan buka 1 Petrus 2 ayat 24. Satu ayat yang akan kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 24 katakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilu-pilu kamu telah disembuhkan. Puji bagi nama Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita tanggal 15 April ya, itu merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan gereja kami juga melakukan seperti itu. Jam 4 sore kita ada film di mana Tuhan Yesus harus dicambuk, harus dipukulin, dia harus pakai makanan duri, dan akhirnya dia harus mati di kayu salib. Ada sebagian orang yang dengan melihat kejadian-kejadian seperti itu, dia merasa kasihan. Cuma saya juga begitu. Ada yang sampai menitiskan air mata. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus itu di kayu salib.
sangat menderita dengan pikul salib yang bukan sekedar salib kecil, tapi salib yang gede. Dia harus pikul, dia harus naik di bukit Golgota, dan harinya dia harus salibkan. Saya melihat tangan, ya ini cuma film doang, tapi bisa merasakan bagaimana dahsyatnya ya kesengsaraan waktu itu. Dan saya yakin 100% kedahsyatan yang kita tonton itu belum seberapa pada saat Yesus menerima kenyataannya. Bisa kita bayangkan bagaimana cambuk itu ada duri-durinya yang melekat ke tubuh kita, dicabut. Bagaimana kita bisa merasakannya? Bagaimana kita bisa merasakan tangan kita yang seperti ini, kita pantek pakai paku di tangannya. Dan saya bisa merasakan bagaimana kesengsaraan waktu itu. Bagaimana Yesus harus dipakai mahkota duri. Saya segini aja udah luar biasa sakitnya, ya baru cuma bibir doang dikit. Dan saya bisa merasakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu, dia bisa pakai mahkota duri di kepalanya. Belum lama ini ada jemaat kami di gereja musik juga, anak dari Pak Basiwaru sakit, ya pusing kepalanya, belakang pusing banget, aduh sakitnya rasa. Dan saya dalam hati saya berkata, kita manusia sebatas kita, bagaimana kita merasakan duri itu menancap di kepala kita. Itu kita manusia secara biasa aja merasakan, ya sakit kepalanya abon, apalagi kalau duri itu menancap kepala kita. Itu yang bisa rasakan. Dan merasakan seperti itu, dan dia harus mati di kayu salib. Untuk apa? Dia tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak melakukan pencurian. Tuhan Yesus tidak menipu orang. Tuhan Yesus juga tidak membunuh orang. Tapi dia harus mati di kayu salib dengan tujuan utama, itu menyelamatkan umat manusia dalam dosa. Maka Allah, firman Tuhan banyak berkata, mungkin kita mendengar banyak hal, kita mendengar hal di mana ada karya penebusan Yesus di kayu salib itu menyelamatkan umat manusia. Bagaimana keadaannya seperti itu, dia harus tangguh untuk bisa menyelamatkan saudara dan saya, untuk kita bisa berhubungan baik kepada Tuhan. Maka hari ini kita bisa mendengar, kita bisa menjelaskan, dan kita bisa memahami yang kita baca pada hari ini. Ia secara telah memikul salib, ya memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, sahabat kasih dan Tuhan, supaya saudara dan saya ini yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Yang harus kita ketahui, saudara, tujuan utama Yesus mati di kayu salib itu untuk kita semua, supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak serta-merta tulis semua di kayu salib, ya udahlah saya mati kayu salib, gantiin kamu aja deh. Tapi kamu itu senangnya ya, nggak itu seperti itu. Saya menekankan pada jemaat kami, pengorbanan Tuhan Yesus itu bukan pengorbanan yang biasa, yang hanya dipikirkan oleh manusia. Oh, itu ada pengorbanan yang nggak ada seberapanya. Tapi itu benar-benar mahal. Maka apa yang bisa kita lakukan aja untuk Tuhan. Oh, saya bisanya hanya musik. Ya, ngomongnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Dia mati di kayu salib untuk kita. Saudara bisa bayanginnya. Suatu saat saudara menghadapi satu kejadian di mana orang tua saudara harus membela saudara dengan baik-baik. Dia harus mati membela saudara. Saya yakin 100% ada rasa bagaimana kita. Ada
masih mau mati kayu salib. Orang tua berusaha karena mati cari uang. Ya kita semua mati, apalagi Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan Yesus yang mati di kayu salib supaya kita apa? Supaya kita bisa dibenarkan. Ya, supaya kita mati dalam dosa, hidup dalam kebenaran itu. Dan selanjutnya kata oleh bilur-bilur kamu telah disembuhkan. Sakit penyakit jadi tidak menjadi halangan bagi kita datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini ya saya mungkin nahan sakit tinggi, tapi saya tetap harus menyampaikan firman Tuhan. Oh, itulah seberapa. Maka hari ini saya beri tema judul firman Tuhan hari dalam 4 makna kayu salib, karya salib itu. 4 makna karya salib. Yang pertama, adalah karya Yesus di kayu salib itu merupakan korban untuk penggantian. Sahabat-sahabat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati di kayu salib merupakan korban penggantian kita ini. Yang seharusnya kita dijauh dari Tuhan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dihalau oleh Tuhan, diusir dari tanah Firdaus, tidak boleh menempati itu. Dia harus pergi jauh-jauh. Disitulah dosa selalu menutupi kita, supaya kita tidak bisa dekat kepada Tuhan. Tapi dengan karya Yesus mati di kayu salib itu menjadi penggantian, yang artinya Kristus menderita dan mati di kayu salib menjadi pengganti kita dalam menanggung hukuman atas kematian kita ini, atas segala dosa-dosa kita. Sebab firman Tuhan jelas dikatakan, pada saat kamu makan buah perkawinan baik itu, maka kamu akan mati. Itu firman Tuhan. Dan memang kenyataannya, setelah ada dan Hawa makan dalam dosa, memang dia harus mati. Setiap orang harus mati. Kagak ada orang hidup semua itu. Ada cuma di film doang. Orang pasti mati. Ada orang baru lahir jebret, masih bayi mati. Ada juga bayi yang belum lahir pun masih mati dalam perut ibunya. Ada juga beberapa hal yang kita bisa pikirkan itu baik-baiknya. Ada yang memang sengaja dibuat oleh ibunya untuk mati. Ada juga dengan sungguh-sungguh ternyata dia mati. Itu kehidupan kita ternyata seperti itu. Tapi dengan karya Yesus mati di kayu salib itu menjadikan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Segala tanggung dosa kita, Tuhan menanggung kita. Maka hubungan kita kepada Tuhan itu baik adanya. Saya bersyukur Tuhan mati di kayu salib. Kenapa? Saya berdoa hari ini Tuhan langsung menjawab. Tuhan mendengar apa doa kami. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, berkat sukacita, Tuhan langsung mendengar. Tidak pakai perantara lagi. Dulu orang lakukan persembahyaan itu ada perantara, para imam, para nabi, para rasul dan perantara. Tapi pada saat Yesus mati di kayu salib, tidak ada perantara itu. Saudara bisa lakukan di rumah saudara, berdoa di hadapan Tuhan. Maka satu pertama yang kita tahu, karya Yesus mati di kayu salib adalah merupakan penggantian bagi kita. Hidup kita menjadikan kita hidup selalu benar di hadapan Tuhan. Coba kita buka Markus 10 ayat 4. Markus 10 ayat 4. Mari. Oke. Markus 10 ayat 4. Jawab mereka, Musa memberi izin untuk Markus 10 ayat 45. Salah, kurang 5 itu. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ya, salah tadi, kurang 5-nya di belakang. Pelayanan Kristus melakukan pembayaran
full, tidak ada sisa sama sekali. Saya bisa umpamakan ini kalau kita memiliki utang piutang, ya, kita gandengkan di rumah, lalu kita ambil pinjaman di bank, lalu ada orang datang, saya tebus full di rumah. Hidup kita juga seperti itu. Kita dihambakan oleh dosa. Yang ada dalam otak kita adalah dosa. Tapi dengan hati Yesus mati di kayu salib, kita ditebus dengan harga yang lunas. Kita menjadi hamba Tuhan. Full. Hidup kita berkenan dengan Tuhan. Maka lebih daripada apa yang kita pikirkan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, cuma dikali ini Tuhan. Mari kita bersemangat. Motivasi dalam kehidupan kita ada Yesus yang dalam menerima kita. Yang kita lakukan apa sih? Kita bisa melayani mereka. Ayo. Kemarin hari Sabtu saya bicara dengan anak-anak muda di tempat kami. Ya. Mari, jangan kita jadi lembek di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan telah menebus dosa kita. Kita jadi milik harga yang mahal ini. Kita ditebus. Jadi harga kita yang seharusnya kita hidup dengan sembarangan ini telah diambil oleh Tuhan. Kita lakukan pelayanan ke Tuhan. Maka saya katakan ada kebutuhan primer dan sekunder. Primernya harus utamakan kita melayani Tuhan, dan sekunder tetap kita jangan lupakan. Sebab apa? Harus ada kita primer, sekunder. Jangan sekunder terus yang kita cari, primer yang kita tinggalkan. Dalam kehidupan kita harus seperti itu. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, betul. Tetapi yang utama kita melayani Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Hidup kita kalau kita mencari sekunder terus itu salah. Tapi kita harus berpikir, berfokus pada saat kita mencari sekunder, tapi primer yang kita utamakan. Hidup karena kita telah ditebus dengan harga yang lunas. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Saya kemarin ya ada WA dari Pak Gembala di sini, Pak Barat. Ini Pak siapa namanya? Pak Tommy ya? Bukan? Saya. Ya. Pak Randy, Pak Tommy. Oh ya, Pak Tommy sudah sehat ya. Puji Tuhan. Yang kita berkumpul dalam doa. Ya saya Pak udah bisa jalan Pak ya. Udah lepas itu sama Pak ya. Lepas sih, belum masih Selamat aja ya. Ya puji Tuhan. Ya. Bang, ini baru permulaan ya kan gitu ya. Baru mulai Pak ya. Iya Pak. Ya puji Tuhan ya. Layani Tuhan. Ya, layani Tuhan. Jangan kita menjadi kendor, tapi kita harus tahu bahwa kita, dengan tubuh kita ini kita bisa memuliakan nama Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Dan saya katakan sekali lagi, saya berdiri di mimbar ini dengan Pak Tony hanya duduk di situ, itu sama harga di depan Tuhan, melayani Tuhan. Dan Tuhan tidak mengukurkan, tidak mengukur, Pak Tony saya kasih sekian ya, Pak Toto saya kasih sekian ya, enggak. Semua sama harga di hadapan Tuhan, karena kita melayani Tuhan yang itu, bukan Tuhan yang mati. Oleh karena itu, lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semua yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan itu dalam kita. Satu takaran, ya, satu takaran yang penuh
digoncang-goncangkan itu bagi kita. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pelayanan apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Anak-anak muda kita pagi ini, mari kita lakukan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita yang masih muda, yang badan masih sehat, lakukan semuanya untuk Tuhan. Sebab Tuhan telah membayar kita dengan harga yang lunas. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak ternoda dan tak bercacat. Puji bagi nama Tuhan. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah domba yang tak bercacat itu. Sahabat kasih Tuhan, di tempat ini kita sangat berharga dengan Tuhan. Benar? Kita yang berharga lebih daripada emas kita hargai. Kalau emas bisa ditahan, bisa naik turun. Hari ini saya beli emas, naik apa turun. Tapi kalau dengan harga darah Tuhan Yesus itu tidak ada tawar-menawar, tidak ada yang namanya naik atau turun. Ya, kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita, memuji Tuhan dengan tubuh kita, dengan apa yang kita mampu. Lanjut ayat yang ketiga. Karena Yesus mati merupakan korban untuk pemuasan. Ya, karya Yesus Kristus merupakan korban untuk pemuasan. Pemuasan ini dengan arti standar tuntutan keadilan atau standarnya hukuman Tuhan, kepuasannya Tuhan itu seperti itu. Jadi setiap tuntutan itu pasti ada apa? Denda yang harus kita bayar. Setiap hukuman harus ada yang kita harus bayar. Kalau orang melakukan tindak pidana, pencurian atau narkoba, itu harus ada pembayaran penebusannya itu. Nah, penebusan kita ini, hakimnya itu puas. Dengan Yesus mati di kayu salib itu memberikan kepuasan kepada Allahnya sendiri. Allah yang begitu agung, Allah yang begitu suci itu melihat korban Tuhan Yesus kayu salib itu sudah merasa puas. Maka kita buka ayat dulu. Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Menjadi jalan perdamaian. Allah itu kudus, ya Tuhan. Allah itu kudus. Dengan kekudusannya, dengan darah Yesus di kayu salib, itu menjadi jalan perdamaian karena iman kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah dahulu pada masa kesabarannya. Manusia hidup jatuh di dalam dosa. Setelah Yesus menikmati kayu salib, itu menjadi penebusan, dan Tuhan menjadikan itu satu bayaran yang memuaskan hatinya. Hidup kita selalu berjalan di hadapan Tuhan. Maka Yesus mau mati di kayu salib. Saya bertanya begini, saudara-saudara Tuhan di waktu ini,
Kira-kira Yesus gemetar kalau Yesus harus mati di kayu salib? Ada yang bisa jawab nggak? Yesus gemetar nggak? Yesus takut nggak? Takut ya? Takut. Dengan bukti apa? Dia berdoa di Taman Getsemani kan? Dia bilang, Tuhan kalau boleh berlalulah jalan dan setiap dulunya itu menjadi darah. Ada rasa ketakutan. Saya bertanya ya Pak Cik, pada saat kita menghadapi sesuatu persoalan, ada rasa takut dalam kehidupan kita? Pasti. Saya bilang bohong kalau orang tahu saya nggak takut, itu bohong 100%. Saya kemarin kaki saya sakit, ini puji Tuhan. Oh saya jalannya bincang-bincang begini. Ada takut dalam hati saya juga. Aduh, saya bilang sama istri saya nih, kalau kaki saya 10 tahun lagi gimana saya pakai kursi roda nih, jalannya nggak bisa nih. Saya bilang ya benar. Aduh, kalau kaki saya udah lutut sakit dengan dipotong aja di sini, lebih baik gak ada kaki sebelah, tapi saya bisa memuji nama Tuhan. Rasa takut. Setiap orang pasti rasa takut. Kemarin saya cek gula darah saya 460. Oh, kaget saya. Waduh, dites 460 tinggi. Mantesan saya rasa pengen ngantuk, pengen tidur segala. Dan sekarang harus berubah terus. Udah ada gula darah. Umur baru berapa kira-kira menurut saya? Yang tahu? Hah? Nah, salah. 51. Ya. Udah ada gula darah, udah ada namanya darah tinggi, oh udah macem-macem saya nih. Takut nggak? Takut. Maka saya harus minum obat. Kalau nggak minum obat gimana? Kalau saya di jalanan pingsan, dikira saya tak COVID lagi. Orang pada lari kan? Ya, tapi puji Tuhan, saya bisa merasakan bagaimana Tuhan rasakan dalam kehidupannya. Pada saat harus mati kayu salib, dia merasa gemetar dan takut. Tapi Tuhan berikan kekuatan. Maka Tuhan mau mati kayu salib. Supaya apa? Dosa-dosa kita yang dahulu, yang harusnya kita mati di dalam dosa, kita dikemenangkan oleh Allah itu. Supaya kita apa? Kita bisa hidup di dalam kasih karunia Tuhan untuk selama-lamanya. Maka Rasul Paulus katakan, kita ini bertanding dalam satu arena pertandingan. Kita hidup di zaman sekarang ini, kita hidup dalam satu arena pertandingan yang masing-masing harus memikul kemenangannya itu sendiri-sendiri. Tidak bisa saya pelari, saya kasih pakon lari ya, dan saya mau duduk. Nggak bisa seperti itu. Setiap orang harus berlari, harus berlomba dalam satu arena pertandingan itu. Sampai ke seok-seok pun kita harus lari terus. Dengan satu tujuan, menerima mahkota kehidupan. Betul, kita telah ditebus, kita diselamatkan. Karena Yesus mati di kayu salib itu menebus kita. Kita telah diselamatkan. Tapi bukan itu yang jadi tujuan utama dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang hidup kita ini tujuannya itu. Kita harus tahu. Jangan biarkan dosa itu terus ada dalam kehidupan kita. Sebab kita telah ditebus dan harga yang telah lunas dibayar. Masih mau hidup dalam dosa lagi? Oh, jangan sampai teratas lagi. Mari kita bangkit bersama-sama, berjuang dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita berlari terus sampai tujuan akhir kita, menerima mahkota itu dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan di tempat ini, saya yakin 100%. Saya melihat mukanya masih walaupun ditutup pakai masker. Wah, sungguh luar biasa jemaat Tuhan di tempat ini. Saya yakin, dan saya terus berdoa supaya kita terus daripada seorang pemenang di tempat Tuhan. Karya yang keempat, yang terakhir, karena Yesus mati kayu merupakan korban untuk perdamaian, yang artinya suatu perubahan hubungan dari permusuhan menjadi harmonis dan damai antara Allah dan manusia. Karya Yesus mati di kayu salib itu merupakan korban untuk perdamaian kita, supaya hidup kita di hadapan Allah itu ada keserasian. Buka ayatnya dulu.
Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Kolose 1 ayat 21 yang 22 dikatakan demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak tercela dan tak tercacat di hadapannya. Puji bagi nama Tuhan. Dulu hidup kita ini penuh dengan kesia-siaan, kata firman Tuhan. Coba ayat 21 lagi, balik ke 21 lagi. Kolose 1:21, balik lagi. Nah, juga kami yang dahulu hidup kita jauh dari Allah, ya. Hidup ini kita jauh dari Allah, lalu yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sahabat-sahabat terkasih, dahulu kita ini adalah orang yang senantiasa berpikir jahat. Dalam hati kita berpikir jahat, terus berpikir jahat. Kita berpikir dalam hati kita memusuhi Allah dalam kehidupan kita ini. Maka nggak ada salahnya ya kalau kita hidup dalam kesia-siaan banyak sekali. Kalau kita berbuat jahat, pasti ada hukumannya, kita masuk dalam penjara. Dan penjara itu sudah penuh sekarang, penuh banyak orang. Ya, karena apa? Manusia itu selalu dalam penuh kejahatan, di otaknya adalah kejahatan terus. Bekerja baik-baik, dapat gaji 10 miliar umpamanya, tapi dia masih mau 5 miliar lagi, dia korupsi. Ya. Kerja kita sehari 100.000, kita masih juga mau lebih dari itu. Maka kita lakukan pencurian, akhirnya kita masuk. Ada di otak kita selalu pikiran jahat terus dalam otak kita. Ada pikiran. Tapi kita lihat ya, firman Tuhan di ayat yang ke-22 ada kembalikan di situ. Dikatakan sebegini, sekarang ya, sekarang ini kita diperdamaikan. Sekarang ini diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Sekarang ini yang tadinya kita jauh dari hadapan Allah, sekarang ini kita diperdamaikan di hadapan Allah. Maka hidup kita harus melayani Tuhan, terus melayani Tuhan. Yang hidupnya tadinya kita bermusuhan dengan Tuhan, sekarang kita diperdamaikan di dalam tubuhnya untuk penuhilah panggilan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Ada 4 poin yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, karya Yesus mati kayu salib merupakan penggantian kita kepada yang harusnya kita harus mati, tapi Tuhan menggantikan kita. Lalu karya Yesus mati merupakan penebusan bagi kita. Yesus mati jadi penebusan bagi kita supaya kita bisa hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Lalu korban yang kedua adalah pemuasan Allah. Allah merasa puas dengan pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Maka Tuhan memberikan kita perdamaian. Di ayat yang keempat adalah perdamaian. Hidup kita diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi, masihkah kita mau hidup dalam kesia-siaan dan hidup ini? Yesus yang mati di kayu salib, dan kita bisa melihat kesengsaraan seperti itu. Apakah kita mau mati? Apakah kita masih mau hidup di dalam keenakan kita sendiri, di dalam pemikiran-pemikiran yang terlalu kita jahat terus? Apakah kita masih mau hidup dengan tingkah laku, dengan perbuatan yang kita yang seenaknya sendiri? Mari kita hidup dengan Tuhan, karena hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Allah menghendaki kita hidup tak tercacat, tak tercela, hidup dalam kekudusan.
Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mari kita nyanyikan karya Yesus dalam hidupku. Besar hidupku. Bisa nggak? Saya Selalu kita tercela
menjadikan kami pengganti yang seharusnya kami mati, yang harusnya kami hidup pada satu kesengsaraan, tetapi Engkau menggantikan kami hidup dalam kebenaran kasih-Mu, yang seharusnya hidup kami itu tercela di hadapan-Mu ya Tuhan, tetapi Engkau memberikan menggantikan nyawa kami sebagai korban penebusan ya Bapa, untuk menggantikan kami Tuhan. Dan kami yakin dengan adanya penebusan maka dipuaslah Allah, sehingga kami boleh benar-benar langsung kepada Tuhan Allah yang hidup. Dan kami jadikan perdamaian kami dengan Engkau ya Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Diberkati kami semua dengan berkat-Mu ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup tidak tercela. Kami hidup selalu hidup dalam satu kebenaran yang kami pegang lewat firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk semua ini. Terpujilah bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yang percaya berkatakan amin. Mari kita angkat lagu persembahan ini. Betapa hatiku. Maaf Pak, kita masuk ke pembacaan iman rasuli. Silakan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dalam hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Kita mau masuk pada doa penutup. Mari kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup.
tempat ini, menaikkan puji-pujian kami, memuliakan kalian Tuhan Yesus dengan segala doa kami Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan yang ada dalam hidup kami, sehingga boleh beracara di hidup kami, sehingga ibarat kami dari awal pertengahan hingga sampai saat ini boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Toto yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kau berkati istri dan anak-anak keluarganya Tuhan Yesus dalam pelayanan bahkan usahanya Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan menyertai beliau, bahkan melalui beliau banyak jiwa yang dimenangkan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, berikan hikmat kemampuan untuk melayani lebih lagi ke depan pada mulia banyak Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan dari hati yang boleh dilakukan pada anak-anak-Mu saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu yang hari ini tidak hadir bersama-sama dengan kami, yang sakit, yang ada dalam kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan mereka dari bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Biarlah semua yang sakit hari ini boleh melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah kesakitan mereka, dan mereka boleh dipulihkan Tuhan Yesus. Yang berhalangan tidak hadir hari ini Tuhan Yesus, kami percayakan mereka ke dalam tangan kasih. Kau juga memberkati mereka, melindungi mereka dalam setiap kegiatan mereka. Biarlah minggu depan kami boleh berada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Dan yang sudah ada di tempat ini Tuhan, kami percaya Kau menyertai akan kami. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Biarlah boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kami. Biarlah kami boleh menjadi terang bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sejak menserahkan semua sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesehatan juga kami percaya Tuhan menyertai setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami tak lupa berdoa untuk anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Buka lapangan kerja bagi mereka. Biarlah mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan kemampuan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Dan kami akan berpisah dari tempat ini sebentar lagi Tuhan Yesus. Berkati dalam perjalanan pulang kami, yang jauh yang dekat, biarlah tetap pada penyertaan-Mu. Bahkan kami di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat ya Tuhan Yesus. Dan kami rindu juga minggu depan kami boleh berada di tempat ini, memuji memuliakan Engkau. Biarlah ini menjadi kerinduan kami setiap minggu ya Tuhan Yesus, untuk tetap mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami satu minggu ke depan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera kepada hati kami, untuk boleh melewati hari-hari kami di depan yang baik. Kami percaya Tuhan akan menguatkan kami, Tuhan akan memenangkan kami dalam setiap perkara hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Banyak yang tidak kami sebutkan, tapi kami percaya sebelum itu Tuhan sudah mengetahui isi hati kami yang berikan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, yang kami satukan di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kerajaan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Toto. Semua jemaat dengan baik-baik dengan Tuhan hari ini. Jika kamu yang dahulu itu jauh dari Allah dan musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak tercela dan tak tercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar
dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Puji bagi nama Tuhan. Bapak-bapak dan Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang mengasihi. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, semua di depan-Mu ya Tuhan. Diberkati setiap tangan-tangan yang mengangkat ini ya Bapa, jauh-jauh depan-Kau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau kami hidup yang kudus, tak tercacat dan tak tercela, maka diberkati kami semua pada hari ini ya Bapa. Diberkati setiap usaha yang kita lakukan, diberkati apa yang kita perbuat, diberkati setiap studi kita yang kita lakukan, diberkati. Tuhan akan mengangkat terus menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kiranya damai sejahtera Allah melampaui hati kita, menutupi sukacita kita dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita dari hari ini, besok, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak terima kasih.